Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Kicomania, khususnya Murai Batu. Semoga dalam keadaan sehat semuanya dan ternaknya jadi ya teman-teman ya. Ya, kita di sini akan sharing terkait tentang banyaknya kasus yang mati pada trotolan Murai Batu ya teman-teman ya. Jadi sudah diloloh, kemudian sudah mulai nangkring, kemudian kondisinya ngateter, kurang sehat, kemudian mati. Nah, itu adalah masalah yang perlu kita ketahui dan kita pecahkan bersama terkait dengan trotolan Murai Batu. Karena teman-teman di sini sudah merawat, sudah meloloh, kadang kalau dilolohkan mengeluarkan biaya ya teman-teman. Ternyata ketika mau nangkring itu kasusnya banyak yang mati. Nah, di sini ada beberapa faktor ya teman-teman, kita sharing di sini ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa cindil Murai Batu sampai besar, kemudian trotol, kemudian mati. Yang harusnya kita dapatkan uang, kita udah laku, ternyata mati dan harus menunggu proses adiknya lagi, dari telur lagi dan dari meloloh lagi. Kemudian saya percepat ya teman-teman, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan trotolan Murai Batu ketika beranjak nangkring itu mati. Yang pertama itu adalah dari cindil itu sendiri. Ketika kita mengunduh itu sudah tidak dalam keadaan sehat ya teman-teman. Jadi memang ada kalanya ketika Murai Batu itu netes, memang dari telur, dari sperma indukannya itu memang sudah tidak sehat. Kemudian ada beberapa ciri-ciri sebetulnya teman-teman, ciri-ciri karakteristik, kemudian seperti apa cindilan yang sehat dan tidak sehat. Ini akan saya bahas pada video lebih lanjut karena penjelasannya cukup panjang ya teman-teman di sini. Dan itu wajib diketahui bagi para kicomania yang senang dengan membeli cindilan teman-teman. Ya, dari cindil memang kurang sehat ya. Itu jelas ketika kita rawat maksimal mungkin, kita beri vitamin ketika meloloh. Nanti di ujung ketika mau nangkring, mau makan burgering itu biasanya matinya di situ. Jadi matinya bukan pada saat cindil, namun pada saat sudah trotolan tersebut sudah besar. Itu teman-teman pengalaman yang kami alami. Kemudian yang kedua faktornya adalah pernah telat makan pada saat loloh teman-teman. Ini sangat sering terjadi ya teman-teman ya. Kalau kita meloloh anakan Murai Batu itu cenderung kadang kurang tepat waktu. Ini adalah satu kelemahan. Jadi ketika diloloh oleh kita manusia ya teman-teman ya, dibandingkan dengan lolohan induk itu pertumbuhannya itu jauh sekali. Jadi ketika awal ngunduh misalnya sehat, ketika 4 hari 5 hari sudah terlihat perubahannya. Ketika kita loloh ada perubahan. Itu merupakan salah satunya adalah pemberian pakan yang telat. Ini perlu diperhatikan. Walaupun tidak mati sekaligus, namun pemberian pakan yang telat itu bisa menyebabkan mencret, bisa menyebabkan alum, bisa menyebabkan dehidrasi pada anakan Murai Batu. Jadi ketika teman-teman di sini mau meloloh Murai Batu harus tepat ya. Jadi kalau kita meloloh misalnya umur 7 hari 8 hari, misalnya 15 menit sekali atau 20 menit sekali itu harus rutin. Jadi tidak boleh terlalu kenyang dan tidak boleh terlalu lapar. Ini yang sangat perlu diperhatikan teman-teman. Telat sekali kita memberikan pakan itu efeknya berkepanjangan sampai ke belakang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga perubahan suhu teman-teman. Jadi ketika ada pancaroba ya teman-teman, dari perubahan suhu musim panas ke musim penghujan, ini adalah faktor yang sering sekali terjadi trotolan Murai Batu itu pada mati. Karena apa? Karena perubahan dari misalnya cuaca
jam 1 siang itu panas banget, kemudian sore bleret, kemudian dingin, dan itu adalah yang menyebabkan bahwa kondisi suhu ruangan kita itu tidak stabil, sehingga penyesuaian pada tubuh metabolisme murai batu ini yang belum kuat ya, karena masih anakan, ini terkadang ngedrop, kemudian ngedodor, kemudian kurus, walaupun masih doyan makan, nanti ujungnya itu akan mati juga. Ya, itu pengalaman kami ya teman-teman. Kemudian cara mengatasinya, kalau suhunya berubah drastis, kita menggunakan lampu ya. Menggunakan lampu tapi jangan terlalu panas. Itu mungkin salah satu alternatif di samping kita menggunakan vitamin atau pakan-pakan berkualitas yang lainnya. Kemudian yang keempat, pakan yang asal-asalan teman-teman. Sudah melolohnya rutin, sudah pakai lampu, kemudian cindilnya udah sehat, pakannya kurang berkualitas, yaitu kita menggunakan seadanya. Ganti pur misalnya, pur awalnya menggunakan jenis A, kemudian beberapa saat karena kita malas beli karena habis, kita ganti pur B. Ini adalah pur yang kadang tidak cocok bagi metabolisme murai batu itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, dipaksakan makan pur kering. Nah, ini sesuatu yang sangat fatal teman-teman. Jadi murai trotolan itu belum saatnya untuk pur kering, namun kita kadang kurang sabar ya, dipaksakan untuk pur kering. Nah, ini 1 kali, 2 kali kita paksakan, ketiga kalinya ngedrop teman-teman. Itu udah pasti. Kalau misalnya ada tipe murai batu yang kadang langsung pur kering langsung mau, kemudian ada yang kadang pur basah dulu, ataupun ada yang kadang dibantu dengan kroto, dengan jangkrik. Kita sesuaikan dengan kebutuhan murai batu itu sendiri teman-teman. Jadi kalau dipaksakan dengan pur kering, ngedodor, ngedrop, mati. Itu yang terjadi. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, karena burung itu tidak selalu menurut kita ya. Jadi kadang kita itu memang harus menuruti seperti apa burung itu yang dimaukan. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, dikoloni dengan burung baru. Nah, contohnya ini teman-teman. Contohnya ini teman-teman yang dilihat ini adalah 6 ekor ya betina ini ya. Ini 6 ekor betina. Kalau ini dimasuki trotolan baru yang belum kenal, ini otomatis dibantai teman-teman. Seandainya pun tidak dibantai, ini nanti akan takut ya, yang baru itu akan takut, kemudian tidak mau makan. Nah, jadi kadang matinya itu karena tidak mau makan teman-teman, takut dengan yang lain yang sudah di kandang ini. Karena ini walaupun betina, sifat asli dari burung murai batu adalah memiliki wilayah teritorial. Jadi ketika bukan koloninya yang di kandang ini, yang belum kenal, itu otomatis akan diusir, kemudian dibantai. Yang ujung-ujungnya nanti akan kurus, akan setelah 2-3 hari kalau kita nggak perhatikan, ya udah itu mati teman-teman. Ya, kemudian alternatifnya bagaimana ketika ada burung murai batu yang baru? Kita tempel dulu seperti ini teman-teman. Nah, kita koloni di kandang dulu ya. Nah, seperti ini dulu teman-teman. Kita kondisikan seperti ini dulu. Setelah kenal baru dimasukkan kandang koloni dengan kandang yang berbeda. Ini bukan di kandang yang tadi ya teman-teman ya, di kandang yang berbeda. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Ya, dari 6 faktor itu silakan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya ulangi, yang pertama dari cindil memang kurang sehat. Kemudian yang kedua, pernah telat makan atau pada saat loloh tidak telat makan. Kemudian yang ketiga, perubahan suhu alam ya, perubahan cuaca pancaroba. Kemudian yang keempat adalah pakan yang kurang berkualitas atau asal-asalan. Yang kelima adalah dipaksakan makan pur kering, dan yang keenam adalah dikoloni dengan burung baru.
setelah kita ketahui 6 faktor tersebut, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan kita cukup untuk hati-hati ya. Karena kita udah dari proses menjodohkan itu udah lama, kemudian dari bertelur aja udah lama, pakannya kita mengeluarkan biaya. Ternyata setelah menetas kita tinggal mengharapkan cuannya ya, mengharapkan hasilnya, ternyata meninggal terlebih dahulu. Ini adalah sesuatu yang tragis, sesuatu yang biasa namun tidak boleh dibiasakan bagi peternak murai batu. Dan wajib tahu bagi rekan Kejomania yang senang membeli cindil, ini sangat penting ya. Ini pengalaman berharga ya, dan semoga bermanfaat, dan harapan dari kita ternakannya adalah sukses bersama ya teman-teman. Dan sekian dari kami, dan apabila ada kekurangannya karena kami baru taraf belajar ya teman-teman, dan mohon maaf dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kejomania, ternak sampai mana.